sebagai menteri, kawan-kawan. Dari rangkaian persoalan di masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo, teman-teman, kita menolak tegas adanya menteri-menteri yang masih memiliki kontra terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Rezim Prabowo Subianto yang kita menilai bahwa ini adalah titipan-titipan para oligarki yang kemudian akan mencekik rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Susun oleh pemimpin kita, kawan-kawan semua, maka BEM Nusantara DKI Jakarta Raya menganggap sikap tegas, mengambil langkah yang paling bijak untuk menyuarakan hal-hal tersebut semuanya, teman-teman semuanya. Ada beberapa persoalan yang kemudian belum diselesaikan oleh menteri-menteri yang diusung oleh pemimpin kita, kawan-kawan semuanya. Kami menganggap bahwa ada beberapa menteri yang belum selesai persoalan hukumnya, kawan-kawan semuanya, tetapi lagi-lagi dipilih sebagai menteri, kawan-kawan semuanya. Demikian, ada undang-undang TNI dan Polri, teman-teman. Dia membatasi ruang lingkup TNI dan Polri, tetapi Prabowo, presiden kita, mengusung dan mengambil kebijakan itu sendiri, teman-teman. Sepakat, kawan-kawan semuanya? Beberapa persoalan dari masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo kemudian berlanjut pada masa transisi Prabowo Subianto, teman-teman. Hal tersebut kita menganggap berbagai persoalan yang kemudian belum terselesai, kawan-kawan. Maka BEM Nusantara hari ini telah menunjukkan kepedulian dia terhadap rakyat Indonesia untuk melakukan sebuah konsolidasi, untuk melakukan sebuah langkah demi kepentingan rakyat Indonesia, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan semuanya? Teman-teman, hari ini dari Aliansi BEM Nusantara DKI Jakarta Raya di bawah naungan Pakorda yang berada di mobil komando, teman-teman, hari ini saya dipercaya sebagai moderator. Oke, teman-teman yang di atas mobil komando bisa turun dulu. Situ aja, situ. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan, teman-teman, dari rangkaian persoalan di masa kepemimpinan Bapak Joko Widodo, teman-teman, maka hari ini BEM Nusantara DKI Jakarta Raya dipimpin langsung oleh koordinator daerahnya masing-masing, teman-teman. Maka izinkan saya untuk memandu dan memberikan kesempatan untuk teman-teman berekspresi di atas mobil komando, teman-teman. Sepakat, teman-teman? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Oke, dengan ini saya memberikan kesempatan kepada Universitas Krishna Dwi Payana perwakilan untuk menyampaikan ekspresi di atas mobil komando, teman-teman. Unkris, teman-teman Unkris, teman-teman Unkris. Pemberontakan adalah jalan Tuhan, teman-teman. Hidup mahasiswa. Ingat bahwa sejarah perjuangan daripada pergerakan mahasiswa Indonesia tidak luput daripada demonstrasi, kawan-kawan. Hari ini ketika ada kawan-kawan mahasiswa yang kemudian diam melihat tindakan ketidakterima daripada Presiden Prabowo Subianto yang dimana mengangkat sembarangan orang sebagai kabinetnya, teman-teman. Yang tentu kita ketahui masih banyak sekali generasi muda yang layak untuk ditaruh di kabinet merah putih sendiri, teman-teman. Tetapi hari ini beliau sendiri telah mengobak-abrik itu sendiri kabinetnya, teman-teman. Tes 1. Ini yang kemudian yang sepatutnya patut kita pertanyakan, teman-teman, ada apa di dalam tubuh kabinet merah putih ini sendiri, teman-teman? Yang kemudian penyalahgunaan kekuasaan jabatan yang kemudian
hari ini secara terang-terang mengkhianati amanat konstitusi sendiri, teman-teman. Betul, teman-teman? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih perwakilan dari Universitas Krishna Dwi Payana yang telah menunjukkan ekspresinya. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada teman-teman Jayabaya. Presiden Mahasiswa Jayabaya, izin Papres. Inilah kawanku. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Cek, cek. Selamat siang teman-teman seperjuangan yang telah menyempatkan waktunya untuk melakukan kontrol sosial terhadap Bapak Presiden kita Prabowo Subianto yang telah melakukan tindakannya semena-mena karena berdasarkan pemikiran-pemikiran teman-teman dan kajian-kajian yang telah kita utarakan, kita menolak tegas adanya menteri-menteri yang masih memiliki kontra terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi kami juga di sini hadir meminta kepada 4 pilar untuk berdiri di atas independensinya sendiri, berani mengambil tindakan untuk memeriksa, mengusut kasus-kasus para menteri yang telah dipilih kembali oleh Bapak Prabowo Subianto. Kawan-kawan, kali ini kita hadir dari BEM Nusantara DKI Jakarta untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Kalau tidak ada lagi yang seperti kita ini, mau bagaimana lagi negara kita ini, kawan-kawan? Semangat, kawan-kawan! Untuk itu, kami juga meminta terhadap seluruh elemen-elemen yang terlibat di dalamnya untuk segera menindaklanjuti ini. Kalau kita diam saja, mau dibawa kemana Indonesia ini? Target kita adalah 2045 emas. Sementara proses berjalannya untuk ke sana bagaimana? Apakah emas atau cemas, kawan-kawan? Jadi mungkin untuk menjaga ritme perjuangan kita, kawan-kawan, saya akan melemparkan ini ke orator selanjutnya. Oke, terima kasih perwakilan dari Universitas Jayabaya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Universitas Islam Asyafia. Pres Noval atau Tumdiran. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari bawa perubahan. Cek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, terima kasih kepada teman-teman yang kemudian hari ini terlibat dalam BEM Nusantara DKI Jakarta Raya yang hadir untuk bereksistensi, menyuarakan beberapa persoalan yang terkait menjadi kejanggalan hukum di negara kita, kawan-kawan. Saya tanya teman-teman, masih semangat? Saya tanya sekali lagi, masih semangat? Tentu hari ini semangat kita satu, tujuan kita satu. Tanggal 28 Oktober, selamat Hari Sumpah Pemuda, dan selamat juga kepada atas dilantiknya Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang kemudian dilantik menjadi pejabat tertinggi kekuasaan negara Republik Indonesia. Hari ini tentunya kedatangan kami di sini tak lain dan tak bukan untuk bagaimana menyampaikan persoalan-persoalan ketimpangan yang hari ini menjadi keresahan daripada mahasiswa masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Maka tentunya hari ini kami mengecam keras kabinet-kabinet yang kemudian dibentuk daripada rezim Jokowi, rezim Prabowo Subianto, yang kita menilai bahwa ini adalah titipan-titipan para oligarki yang kemudian akan mencekik
rakyat Indonesia kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Terkhususnya hari ini ada beberapa pelanggaran prosedur administrasi yang dilakukan daripada kabinet Prabowo Subianto, yang mana ada pula oknum-oknum TNI yang kemudian hari ini disisipkan di dalam kabinet Prabowo Subianto kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Tentunya hari ini kami tidak lain dan tidak bukan berbicara persoalan ketimpangan prosedur hukum yang dilakukan daripada Presiden Prabowo Subianto. Tentunya kabinet-kabinet tertentu seharusnya dalam hal ini diresafel secepatnya kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Salah satunya TNI yang menjadi TNI aktif yang menjadi kabinet daripada Prabowo Subianto, dan juga beberapa menteri lainnya yang kemudian mempunyai pelanggaran hukum yang tidak diselesaikan untuk kemudian menjalankan roda pemerintahan kawan-kawan. Kita tahu betul bahwa 10 tahun belakangan pada saat rezim Joko Widodo, Indonesia mengalami degradasi ekonomi, sosial, politik, dan juga mengalami degradasi hukum yang begitu drastis kawan-kawan. Maka tentunya kami sebagai agent of change, sebagai agent of control, meminta kepada Prabowo Subianto untuk kemudian segera menyingkirkan para kabinet-kabinet yang kemudian masih pelanggaran hukum kawan-kawan. Tentunya kami tahu bahwa rancangan undang-undang TNI Polri yang belum disahkan daripada rezim Prabowo, hari ini kita tahu bahwa Menteri Pertahanan yang kemudian hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi kita perlu tahu bahwa rancangan undang-undang TNI Polri adalah salah satu transisi kekuasaan oligarki, yang mana kita tahu bahwa itu adalah kepentingan daripada kelompok-kelompok para cukong komprador kawan-kawan. Maka itu yang menjadi tuntutan kami daripada BEM Nusantara DKI Jakarta Raya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.